Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra Khailani dari kelas 11 MIPA 4, absen 33. Pada hari ini saya akan membahas jawaban dari ulangan harian bab 1 materi pendapatan nasional. Dari beberapa soal yang dicantumkan, saya sudah menyaring lagi dari referensi dari internet. Indonesia saat ini masih dihadapi dengan masalah pandemi COVID-19. Tentunya hal tersebut memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Pertama, jelaskan menurut Anda bagaimana dampaknya bagi pendapatan nasional di Indonesia. Terhitung dari data yang saya telah pada tanggal 2 September, kasus terpapar COVID-19 malah meningkat menjadi 3.075 kasus. Dari bulan sebelumnya dan meningkat lagi pada 2 Oktober 2020, masing-masing sebanyak 4.174 kasus. Perekonomian Indonesia dilihat dari laju pendapatan nasional dalam kurun waktu sampai tahun 2020 menunjukkan penurunan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 sebesar 2,97% dan pada triwulan 2 sebesar 5,32%, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32% dibanding pada triwulan kedua sebesar 4,19%. Sementara itu, perekonomian Indonesia pada semester 1 2020 jika dibandingkan dengan semester 1 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,26%. Jadi bisa disimpulkan, dampak COVID-19 di Indonesia bagi pendapatan nasional pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran mengalami kontraksi pada semua komponen, kecuali komponen pengeluaran konsumsi pemerintah. Pada soal kedua, kebijakan apa yang harus diambil pemerintah untuk meningkatkan pendapatan nasional? Langkah pertama adalah meningkatkan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ditingkatkan baik melalui proyek-proyek infrastruktur yang padat karya, padat modal, dan padat penyerapan tenaga kerja. Itu penting untuk perputaran uang berjalan optimal di masyarakat. Langkah selanjutnya, pemerintah memberikan insentif pada sektor pariwisata. Salah satunya dengan memberikan diskon sebesar 30-35% untuk tiket pesawat untuk menggerakkan laju pariwisata. Dampak ekonomi dapat memberikan indikasi kepada penurunan pendapatan nasional. Dan pada soal terakhir, upaya apa sajakah yang telah dilakukan pemerintah guna mempertahankan perekonomian negara di tengah pandemi sampai saat ini? Pertama, melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut dipilih karena pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor swasta dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus. Cara kedua adalah pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Airlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin dan Erick Thohir selaku ketua pelaksana. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2020. Cara ketiga adalah pemerintah memberikan bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan rekonstruksi dan subsidi bunga kredit. Keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah Rp 30 triliun di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah. Kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Dengan kelima langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Sekian video penjelasan jawaban ulangan harian pendapatan nasional yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.